Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jamaah maghrib, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini, hajat kita untuk bisa melaksanakan kegiatan pengajian yang sudah lama kita rencanakan, baru kali ini bisa diwujudkan. Ya, disebabkan kita sudah semua tahu bahwa kita di Indonesia ini dan khususnya di Kendari kita menghadapi satu musibah, ya, yang disebut dengan pandemi COVID-19. Kita semua berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari musibah ini, ya, yang sudah kita rasakan semua, ya, termasuk saya pernah COVID. Ya, jadi COVID itu adalah kita menderita lahir dan batin. Iya. Jadi gelisah, kemudian sakit, tidak bisa makan, pokoknya tidak bisa tidur. Ya. Jadi mungkin sebagian orang tidak percaya, tapi ya saya sudah percaya karena kena, ya, dengan istri. Hampir 1 bulan tidak masuk kantor. Iya. Itu semua adalah kita katakan sudah menjaga, ya, bahkan saya termasuk orang yang sangat disiplin pakai masker di kantor, ya, sampai-sampai kita mengatakan Pak Ikhwan ini kenapa kena COVID, yang paling rajin pakai masker ternyata dari istri. Jadi walaupun kita misalnya itu dari pasangan lagi, karena itu kita berharap ya semua harus menjaga, anak kita jaga, kemudian istri menjaga, dan juga ya suami menjaga supaya kita saling menjaga. Ya, kita berharap mudah-mudahan sekali lagi COVID ini ya berlalu dan kita kembali beraktivitas seperti biasa. Kemudian sebelum saya mulai, ya saya ucapkan terima kasih terutama kepada Pak Kajati, tentu saja yang mengizinkan pengajian di tempat ini. Demikian pula kepada pengurus masjid, ya, kemudian Pak Imam tadi, ya, alhamdulillah, ya, Pak Imam ini kan sama-sama di kantor, ya, sama-sama di Kementerian Agama, ya. Jadi atas perkenan untuk memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan apa yang kita sudah ketahui, dan saya kira pengetahuan kita tidak jauh berbeda, ya, hanya untuk saling mengingatkan saja. Dan sesungguhnya pengajian seperti ini, ya, tidak perlu kita menunggu nanti orang alim yang ngajar kita, ya, karena yang dibutuhkan dari kita bahwa kita duduk di majelis, ya, karena majelis ilmu, ya. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, majatama'a min qaumin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum
illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiatumur rahmah wa haffatumul malaika wa dzakara fima indah. Itu Nabi bersabda, tidaklah satu kaum berkumpul pada satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca Al-Qur'an dan mereka mempelajari satu di antara mereka. Ya, kecuali Allah akan menurunkan ketenangan. Ya, mereka akan diliputi oleh para malaikat. Mereka diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan disebut-sebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menyebutkan kita di hadapan para malaikat. Ya, sebagai sebuah penghormatan. Mengapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan Adam alaihissalam, ya, sebagaimana Allah dikatakan wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ya, Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah. Maka bertanyalah daripada malaikat dan jin sebagai pertanyaan konfirmasi. Ya. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, mereka mengatakan, ya Allah, mengapa kau menciptakan ya lagi satu makhluk yang akan melaksanakan kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah, sedangkan kami senantiasa ya bertasbih kepadamu, senantiasa memuji engkau dan mensucikan engkau. Tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qala inni a'lam ma la ta'lam. Ya, engkau tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Dan salah satunya adalah ya bahwa di masa yang akan datang manusia ini akan duduk bermajelis. Maka Allah SWT membanggakan itu. Iya. Mengapa? Karena orang yang bermajelis adalah orang-orang yang akan menjalankan adab-adab Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menyembah Allah dengan sebenar-benar penyembahan dan akan melaksanakan ketaatan dengan sebenar-benar ketaatan. Karena mereka kemudian memiliki pengetahuan. Iya. Bahkan Nabi SAW dari awal diutus dengan belajar. Nabi diutus sebagai utusan Allah. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Ini ayat yang pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penobatan sebagai nabi. Iya. Jadi karena para ulama menyebutkan bahwa ketika ayat ini turun, ya, atau surah Al-Alaq ini 1 sampai 5 itu Nabi diangkat sebagai Nabi. Begitu turun surah Al-Muzammil, ya, maka Nabi kemudian diangkat menjadi Rasul. Ya, karena ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ya, tidak semua Nabi itu Rasul. Tapi kalau sudah Rasul pasti Nabi. Ya, seperti yang kebanyakan kita sekarang ini, ya, dianggap bahwa Nabi Adam itu Rasul. Adam bukan Rasul, dia Nabi. Demikian pula Nabi Idris, dia bukan Rasul tapi hanya dengan Nabi saja. Ya, ya, wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Kisahkanlah tentang Ibrahim, tentang Idris, adalah seorang nabi yang jujur. Ya, nabi yang sebenarnya. Ya. Jadi Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ini yang mesti dan kita ketahui ini adalah dari Al-Qur'an dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ya. Nah, seperti misalnya Sunnah dalam hadis disebutkan ketika manusia mencari daripada yang namanya syafaat, maka kemudian ya datanglah manusia kepada Adam alaihissalam. Mereka beranggapan bahwa Adam itu lebih mulia karena manusia pertama. Iya. Maka mereka datang kepada Adam alaihissalam untuk meminta syafaat. Iya. Tetapi Adam kemudian mengatakan tidak. Saya telah berdosa. Iya, yang makan buah khuldi. Iya. Kemudian bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengatakan kepada saya berdua, ya, bahwa makanlah semua apa yang ada ini. Ya,
Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Tetapi jangan dekati pohon ini. Satu pohon. Iya. Jadi adalah dalam bentuk hadhihi syajarah. Iya, bukan asjar. Kalau asjar itu kan jamak. Syajarah berarti satu pohon. Jangan dekati satu pohon ini. Yang akan kamu menjadi orang yang zalim. Iya. Dan dari sini kita memahami bahwa apa yang Allah izinkan itu banyak. Ya makanya yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis itu yang dilarang. Ya, yang tidak dilarang tidak disebutkan semuanya. Ya, ya, yang ini disebutkan ini berarti dia dilarang. Ya, sebagaimana disebutkan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada untuk makan semua. Ya, apa yang ada dalam surga, tetapi satu jangan dekati pohon ini. Tapi justru setan justru itu yang diincar. Silakan dimakan itu, padahal banyak yang lain, tapi justru yang satu yang dilarang itu yang diincar-incar. Akhirnya betul, ya, Adam alaihissalam lalai dan dia tergelincir, ya, dan makan buah khuldi. Dan tentu ada hikmahnya, ya, kita akan keluar, nenek moyang kita keluar dari surga, lalu kita harus berjuang, ya, di dunia ini untuk kemudian meraih kembali masuk ke dalam surga. Ya, jadi kita sekarang ini asal kita dari surga, ya, dan kita berjuang untuk kembali, ya. Dan orang masuk neraka itu bukan kampung kita. Kampung kita adalah surga, bukan neraka. Ya. Karena itulah yang kita bagaimana bisa kemudian kembali kepada di mana Allah SWT kemudian menciptakan daripada orang tua kita Adam alaihissalam. Kita kembali kepada pembahasan tadi. Ya, Nabi kita pernah Nabi kemudian bersabda tentang, ya, ketika kita berkumpul maka Allah akan menurunkan ketenangan. Ya, Allah turunkan ketenangan kepada kita. Ya, kemudian setelah itu, ya, Allah memberikan malaikat akan mengerumuni kita. Ya, malaikat itu akan kemudian mendoakan kita. Bahkan disebutkan bahwa, ya, dia meletakkan sayapnya di atas orang-orang yang bermajelis itu dan kemudian dia tidak meninggalkannya hingga selesai. Sebagai bentuk penghormatan, ya, penghormatan kepada orang-orang yang bermajelis. Oleh karena itulah maka disinilah pentingnya kita semua menghidupkan satu sunnah, ya, dan ini sunnah yang ditinggalkan banyak kaum muslimin. Umat kita hari ini sangat terpuruk, ya, dalam masalah kemuliaan karena mereka meninggalkan satu sunnah yang besar, yaitu adalah, ya, menghidupkan pengajian. Iya. Alangkah indahnya kalau setiap masjid yang ada sekarang ini, orang kemudian duduk selesai sholat maghrib, duduk sebentar sekali. Iya. Kita sudah dihitung duduk sejak kita duduk seperti mendengarkan pengajian, itu dianggap senantiasa sholat. Iya, sholat. Iya. Setelah itu hadir lagi sholat berjamaah isya, dianggap sholat semalam suntuk. Sangat luar biasa. Ya. Ketimbang kita pulang, ya, bisa kita banyak masalah, kemudian mungkin ada dosa lagi. Kita kemudian ada lagi masalah di rumah misalnya. Ya, tapi kalau kita duduk insyaallah, ya, kita akan mendapatkan ketenangan dalam jiwa kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita masuk kepada satu buku, ya, buku ini semuanya banyak dijual, bisa dibaca, ya, ya, tentang 3 prinsip pokok, ya, yang mengatakan al-usulus salasa, 3 prinsip pokok yang harus diketahui oleh setiap muslim. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan yang ketiga adalah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini 3, ya, yang nanti di hari dalam kubur, ya, oleh karena itu Syekh Muhammad bin Wahab kemudian menulis ini buku. Iya, beliau menulis buku ini sebagai pemberitahuan kepada kita bahwa 3 perkara ini tidak boleh umat Islam tidak tahu. Karena ini nanti pertanyaan. Iya, kalau kita masuk dalam kubur, maka datanglah 2 malaikat. Dalam hadis katakan, idza tadafana ahadukum. Iya, kalau kamu sudah dikuburkan, ya, maka datanglah 2 malaikat. Ya, lalu saya lalu bertanya, man rabbuka, siapa Tuhan?
Ya. Ma dinuka, apa agamamu? Man nabiuka, siapa daripada nabi? Iya. Oleh karena itu inilah alasan Syekh Muhammad Wahab kemudian menulis buku ini. Ya disebut dengan 3 landasan utama al-usulus tsalatsa. Karena itu tadi begitu kita masuk dalam kubur maka ini pertanyaan. Iya. 3 pertanyaan kunci yang akan menentukan apakah kita akan ya menjadi kubur itu menjadi nikmat atau menjadi adab. Ya karena kalau salah satu hal yang kita yakini bahwa ada namanya adab kubur, ada namanya nikmat kubur. Ya, sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran tentang Fir'aun, an-naru yuraduna uluwan aw asyian. Siang dan malam itu Fir'aun kemudian diperlihatkan api neraka. Iya. Dan senantiasa mendekat sampai datangnya kiamat. Jadi Fir'aun itu sudah merasakan adab neraka dalam kubur. Iya. Tiap hari kemudian diperlihatkan kepadanya adab kubur. Siang dan malam mereka diperlihatkan. Dia diperlihatkan sebagai gambaran bahwa inilah nanti akan didapatkan setelah kita kemudian memasuki tahapan-tahapan kiamat dan hari akhirat. Dan pintu pertama adalah kubur. Ya, dan inilah pertanyaan pertama sekali yang akan ditanyakan kepada kita begitu kita masuki yang namanya gerbang kehidupan akhirat. Dan gerbang adalah alam kubur. Ya, alam kubur. Nah, dan disinilah pentingnya kita kemudian ya mempelajari ini 3 landasan utama. Ya, agar kita nanti bisa menjawab pertanyaan Allah malaikat tatkala kita ditanya oleh 2 malaikat Munkar dan Nakir. Ya, Munkar dan Nakir akan bertanya kepada kita, siapa Tuhan kita? Ya, kalau kita adalah orang yang belajar dan mengamalkannya, kita akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hidup dengan agama Islam, ya bukan membelakangi agama, ya malah menentang agama. Ya, agama sekadar dijadikan sebagai pajangan, bukan sekadar sebagai aksesoris saja. Ya, tetapi agama tersebut dijadikan sebagai amalan kita sehari-hari. Ya, maka kita akan mengatakan agamaku adalah Islam. Ya. Tidak ada agama yang lain kecuali agama Islam. Ya. Hanya satu-satunya Islam agama yang Allah terima. Yang lainnya tidak diterima. Meskipun manusia mengakui, tapi Allah tidak akui. Ya, Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada adalah Islam saja. Dan agama Islam adalah agama semua para nabi. Sejak Allah menciptakan manusia dari awal, maka mereka ditakdirkan sebagai orang yang beragama Islam. Ya, agama satu-satunya yang ada di muka bumi ini dari turun temurun adalah Islam. Ya, oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa Yahudi yang hidup di masa Nabi Musa dan mereka beriman kepada Nabi Musa maka adalah orang Islam ketika itu. Ya, demikian pula orang Nasrani yang kemudian bersama dengan Nabi Isa alaihissalam. Jika mereka beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, maka mereka adalah Muslim pada masa itu. Akan tetapi ketika Nabi SAW sudah diutus, maka agama satu-satunya adalah agama Islam. Karena seluruh kitab telah terhimpun di dalam Al-Quran. Makanya digunakanlah istilah ahlul kitab. Iya, atau mantan orang yang pernah diberikan kitab. Ahlul kitab ada 2, Yahudi dan Nasrani. 2 kaum ini Allah cabut kitab dari mereka karena mereka kemudian menyelewengkan kitab. Ya, dia kemudian merubah daripada kitab mereka dengan tangannya mereka dan mengatakan hadza min indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Liyastaru bihi thamanan qalila. Dengan tujuan untuk menjual harga dengan harga yang murah. Mereka menggunakan daripada kami sebagai bahan komoditas untuk kemudian mereka mendapatkan dunia. Maka Allah tidak suka itu, mereka dicabut. Dicabut sebagai orang yang memiliki kitab, maka dikatakan ahlul kitab. Orang yang pernah diberikan kitab. Lalu kemudian itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka inilah satu keyakinan yang kita bangun dalam diri kita.
Ya, tentu saja kita mengatakan bahwa kita tidak akan mencela agama lain. Tetapi kita berkeyakinan bahwa agama kita adalah agama satu-satunya yang benar. Karena Allah yang bilang, ya, dalam ayat dikatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memilih agama selain Islam, maka tidak diterima amalannya dan di hari kiamat menjadi orang yang rugi. Ya. Mengapa? Karena para ulama kemudian sudah bersepakat, kaum muslim bersepakat bahwa amal ini diterima dengan dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mengikuti contoh Nabi. Ya. Dan itu tersimpul dalam ucapan kita yang disebut dengan kalimat thayyibah atau kalimat syahadat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Dari situ kemudian para ulama mengambil bahwa syarat amal diterima itu dua. Ya, ikhlas semata-mata karena Allah sebagai realisasi daripada wa asyhadu an la ilaha illallah. Ya, kita bersaksi bahwa ya satu-satunya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya Tuhan yang benar. Ya, makanya la ilaha illallah dikatakan la ma'budu bihaqqin illallah. Ya, tidak ada sembahan yang benar disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita berkeyakinan bahwa satu-satunya manusia yang Allah kasih dia kepercayaan untuk mengemban daripada risalah Rasulullah SAW yang terakhir dan membawa kitab. Ya. Bahkan Nabi SAW sudah mengabarkan kepada kaum Bani Israel. Ya, dikatakan wa qala Isa bani Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Ya. Jadi Nabi Isa sudah sampaikan kepada Bani Israel, wa Bani Israel setelah aku telah diberikan kitab dan membenarkan kitab Taurat dan mengabarkan kepada kalian kabar gembira tentang datangnya seorang nabi yang terakhir namanya Ahmad. Ya, Ahmad salah satu namanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa sudah kabarkan bahwa nabi setelah saya adalah Nabi Muhammad. Bahkan dalam Taurat yang benar itu sudah dikabarkan tentang ciri-ciri nabi. Iya, ciri-cirinya di mana mereka akan tinggal, di mana dia akan lahir sudah ditahu. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi begitu mendengarkan kabar dari Taurat tentang Nabi, maka mereka sudah berbondong-bondong meninggalkan Mesir, berjalan kaki menuju kemudian kota Mekah. Ya, karena dikabarkan bahwa Nabi yang akan terakhir itu dari bangsa Arab, kemudian tinggal di satu tempat yang tumbuh kurma. Ya. Makanya begitu tiba di kota Khaybar, wah di situ banyak koma, di sini batu-batunya ada, berarti di sini ini tempat ini. Maka orang Yahudi bikin benteng. Sampai ada 3 kabilah tinggal di situ. Ada Bani Nadir, Bani Kainuka, Bani Quraidah. Mereka 3 itu. 3 di situ sudah menunggu sekian puluh tahun, bahkan ratus tahun mereka sudah menunggu akan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, karena memang rentang waktu Nabi Isa dengan Rasul itu kan panjang sekali, sekitar 5 abad. Iya, 5 abad. Jadi ya tahun Masehi kan 0 adalah sejak lahirnya Nabi Isa, berarti itu 0 Masehi. Iya. Dan Nabi SAW lahir pada tahun menurut kalender bahwa 571 Masehi, berarti hampir 600 tahun. Jarak antara Nabi dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, dan di saat itulah orang-orang Yahudi kemudian sudah berbondong-bondong menuju ke Mekah, dan mereka tinggal di sana menunggu Nabi dengan harapan Nabi terakhir dari mereka juga. Ternyata bahwa bukan dari mereka. Ya, dia datang dari keturunan lain, dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan garis Ishak. Ya, garis Ishak. Jadi Ishak ini menurunkan Yakub, dan Yakub ini disebut dengan Bani Israel. Ya, masih melahirkan Nabi Yusuf alaihissalam.
Coba dibayangkan, kemudian bapak, kakek, cucu Nabi semua. Iya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Iya, luar biasa. Sampai cicitnya Nabi Ibrahim itu adalah Nabi. Nabi Yusuf ada cicit daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari garis yang lain adalah garis Ismail. Ya, orang Yahudi tidak terima. Ya, orang Yahudi tidak terima karena ternyata bukan dari garis mereka. Ya, itulah sebabnya mereka menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal Allah menggambarkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahu. Orang Yahudi mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak mereka. Bagaimana Allah menggambarkan tentang pengenalan daripada Rasulullah daripada Bani Israel kepada Rasulullah. Dia kenal betul sebagaimana mengenal anak mereka. Ya'rifuna kama ya'rifuna abnahu. Mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak mereka. Bagaimana Allah menggambarkan tentang pengenalan itu. Tapi yang namanya hasad, ya apa boleh buat? Dia mengingkari, ya, tidak mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka akan terus menjadi pertentangan hingga hari kiamat. Jadi apa yang terjadi hari ini di Timur Tengah itu adalah dendam sejarah. Ya, dan ini tidak akan pernah berakhir. Ya, hingga datangnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita, ya, jangan terpengaruh apa yang terjadi hari ini. Ya, kita mengatakan itulah sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita tidak masuk dalam arus itu. Hal yang berbahagia itu dalam kaitannya dengan, ya, apa yang menjadi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kaitannya juga dengan pembahasan kita hari ini. Sebagai pengantar nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang mengapa manusia harus belajar. Ya, mengapa manusia harus belajar. Iya. Ada 4 alasan paling minimal mengapa kita harus belajar. Yang pertama, bahwa asal manusia semuanya merugi. Asal dasar manusia semuanya merugi. Ya, ini dalam Al-Qur'an surah Al-Asr itu sudah dijelaskan. Nanti kita akan bahas sedikit secara singkat. Kemudian yang kedua adalah manusia lahir dalam keadaan tidak punya pengetahuan apa-apa. Ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan, ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sama wal absara wal la'allakum tashkurun. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari perut ibu-ibu kita dalam keadaan tidak punya pengetahuan. Tetapi Allah memberikan instrumen kepada kita. Allah memberikan kepada kita pendengaran, Allah mendengarkan kita penglihatan, dan Allah memberikan kepada kita hati. Dan ini kata para ulama, ini susunan fungsi pada diri kita. Kalau kita lahir, maka yang paling pertama itu adalah pendengaran dulu. Iya. Setelah itu baru penglihatan. Iya. Jadi kalau anak itu sudah kaget, berarti sudah mendengar. Iya. Kalau sudah mulai begini, kalau dilihat berarti sudah melihat. Kalau sudah bisa paham dan apa yang dianukan, maka itu sudah hatinya sudah mulai berfungsi. Jadi ini 3 instrumen yang kemudian menjadi sebab, ya, itulah akan mengantarkan kita untuk, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hidayah. Nah, ini kan nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketiga adalah bahwa semuanya manusia dalam keadaan sesat kecuali Allah kasih petunjuk. Dalam hadits qudsi, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Dan kemudian yang keempat adalah, ya, amal diterima dengan ilmu. Ya, amal itu diterima syarat dengan ilmu. Ya. Ya, nanti kita sebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 36 dan surah Muhammad ayat 19. Ya. Saya kira ini tinggal 2 menit. Ada pertanyaan? Ya, kita ada tanya jawab. Ya, masih ada waktu 2 menit. Insyaallah. Kalau misalnya tidak ada, kita lanjut sampai 10 menit lagi. Masih ada waktu 3 menit. Ya. Saya lanjut saja. Ya. Yang pertama tentang asal manusia semuanya merugi. Ya.
Dalam Al-Quran Allah mengatakan wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah mengatakan wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia. Jadi ini terjemahan yang benar adalah sesungguhnya semua manusia. Ya, karena dalam kaidah bahasa Arab dikatakan kalau inna ketemu dengan alif lam itu menunjukkan adalah semuanya. Ya. Semuanya manusia, semuanya manusia dalam keadaan rugi. Ya. Lalu Allah mengatakan illal ladzina aman, kecuali orang yang beriman, dalam artinya orang yang berilmu, wa amilus solihat, dia beramal, ya, wa tawasaw bil haq, dia berdakwah, dan yang wa tawasaw bis sabar, dia bersabar. Ya, bersabar dalam belajar, bersabar dalam beramal, bersabar di dalam menuntut ilmu, dan bersabar itu sendiri. Ini adalah 4 syarat orang tidak rugi. Dan kata para ulama, kata-kata illa itu, pengecuali itu biasanya sedikit. Karena itu hal yang berbahagia. Salah satu kesyukuran kita kepada Allah bahwa kita ini dapat petunjuk dari sekian banyak manusia. Iya. Sekarang manusia itu, iya, penduduk Cina misalnya itu lebih 2 miliar. Dan mungkin tidak sampai 10% yang Islam. Tidak sampai 10% yang Islam. Yang Islam pun kemudian diintimidasi. Iya. Jadi coba lihat. Penduduk, pokoknya satu, kalau kita hitung-hitung secara kuantitas, ya, bahwa perbandingan Islam dengan bukan Islam itu 1:3. 1:3. Artinya 3 orang yang tidak Islam, hanya 1 orang Islam. Ya. Karena itu kita dapat petunjuk luar biasa. Ya. Inilah yang perlu kita syukuri kepada Allah. Ya. Kita selalu bersyukur kepada Allah karena kita dapat petunjuk. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya, segala puji dia telah memberikan petunjuk kepada kita. Ya, oleh karena itu kita selalu berdoa dalam doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu yang kita senantiasa, ya Allah, ya, jangan engkau lagi palingkan hatiku setelah engkau beri petunjuk. Ya, sebagaimana orang lain kemudian ada yang meninggalkan agama. Ya, karena terbuai dengan rayuan manis, terbuai dengan benda, jabatan, mungkin akhirnya mereka meninggalkan Islam. Ya, kita berharap kita ini, ya, selalu bagaimana istiqomah. Makanya, ya, dalam khutbatul hajah Nabi selalu diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, beriman dengan sebenar-benar bertakwa dan tidak meninggal kecuali dalam keadaan sudah muslim. Ya, saya kira demikian, sudah waktu, ya, kita cukupkan majelis kita pada kesempatan malam hari ini. Ya, dan saya berharap kepada kita semua, jika ada hal yang saya sampaikan tidak setuju, jangan langsung lari dulu. Ya, kita mungkin diskusi, ya, kalau memang sudah buntu baru. Tapi kalau misalnya belum, karena biasanya kalau begini, ya, didengarkan salah-salah, kemudian juga disampaikan tidak lengkap, akhirnya fitnah jadinya. Ya, akhirnya mungkin pengajian kita, wah, ya, dikasih berhenti saya pengajian di situ. Ya, siapa yang rugi? Kita juga. Ya, ya, saya kira demikian atas perhatian kita semua. Sekali lagi, ya, bukan saya yang paling baik antara kita semua, ya, tetapi kita saling, ya, memberikan manfaat. Dan sekali lagi, jika ada sesuatu yang mungkin tidak berkenan di hati kita semua, ya, maka mari kita diskusi dan terbuka, ditanya apa itu dan seterusnya, dikonfirmasi sehingga kemudian sampai akhirnya jelas. Ya, supaya tidak ada sesuatu yang mungkin di luar, karena sekarang ini banyak orang yang biasa mata-mata.
Ya, kemudian setelah itu dibuat disebarkan keluar, setelah paginya dikonfirmasi ternyata tidak benar. Ya, jadi itu apalagi kalau menuduh orang lain dan ternyata tidak, itu adalah sesuatu yang sangat tidak baik. Ya, sekali lagi ya saya berharap kita semua yang hadir ini ya apa yang saya sampaikan ya jangan ditelan mentah-mentah, tapi dicerna dengan baik. Setelah sudah yakin, masukkan. Jika tidak, ya jangan langsung dimuntahkan, dicerna dengan baik dan diskusikan dengan baik, ya sampai kemudian jelas kedudukannya. Ya saya kira demikian. Syukur jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.